Sebagian besar fans timnas Indonesia belum bisa move on dari era Shin Tae-yong. 5 tahun yang penuh dengan proses berliku-liku itu nyaris mengantarkan kita pada tujuan akhir Piala Dunia 2026. Sayangnya perjalanan bersama Coach Shin harus berakhir dengan kekecewaan. Namun kerinduan semua pendukung Garuda pada sosok STY bisa kembali terobati. Ada harapan agar Coach Shin bisa menjadi pelatih baru skuad Garuda usai berakhirnya rezim kacau Patrick Kluivert. Bagaimanakah peluang Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia? Shin Tae-yong masih mencintai Indonesia. Pemecatan Patrick Kluivert membuka potensi kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Dewi Fortuna seakan berpihak dengan jutaan fans yang masih merindukan sosok STY. Takdir seolah terus berusaha menghubungkan Shin Tae-yong dengan Indonesia. Tanpa diduga, masa Coach Shin melatih Ulsan Hyundai berakhir lebih cepat lalu disusul pemecatan Kluivert oleh PSSI. Namun pertanyaannya, apakah Shin Tae-yong sendiri masih mencintai timnas Indonesia? Mungkinkah masih ada tempat di hati STY untuk kembali memimpin merah putih di pentas dunia? Kita semua bisa menemukan jawabannya hanya dengan melihat foto profil akun Instagram milik Coach Shin. Sudah 9 bulan sejak dipecat PSSI, STY masih mengenakan atribut Garuda di dada. Benar, Coach Shin sama sekali tak ingin mengubah foto profilnya yang mengenakan jaket berlogo Garuda. Seolah-olah ia masih menjadi pelatih timnas Indonesia. Selain itu, Shin Tae-yong juga masih memfollow akun timnas Indonesia di Instagram. Sebuah hal yang berbeda dilakukan STY saat dipecat oleh Ulsan Hyundai. Ia langsung mengunfollow akun klub berjuluk Horangi tersebut tanpa pikir panjang. Dengan fakta-fakta ini, apakah Coach Shin memang masih membuka hati untuk kembali ke tanah ibu pertiwi? Apalagi pelatih asal Korea Selatan ini memiliki kenangan buruk akibat dikhianati oleh kebobrokan PSSI. Semua orang pasti akan setuju jika menyebut Coach Shin masih geram dengan petinggi PSSI. Pasalnya, pelatih 55 tahun ini dipecat di pertengahan perjuangannya ronde ketiga. Apalagi saat itu Coach Shin juga baru saja memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia. Gak heran kalau ex-pelatih timnas Korsel ini bisa saja menolak panggilan kedua dari skuad Garuda. Namun, rasa cinta STY kepada timnas Indonesia nampaknya jauh lebih besar. Hal ini sempat dibocorkan oleh Jong Sok So yang sempat bercanda untuk mengajaknya kembali. Saya langsung kabarin Coach Shin mengenai pemecatan Kluivert dan beliau ternyata sudah melihatnya terlebih dahulu. Mungkin ada potensi, namun sepertinya harus ada persyarat yang lebih ketat dan lebih baik dalam kontraknya. Harapan supporter Garuda makin membesar karena Coach Shin tidak menolak sepenuhnya. Ia justru menepis rumor kalau dirinya enggan menerima tawaran dari PSSI. Selain itu, saya ingin menegaskan bahwa rumor baru-baru ini tentang penunjukan kembali ke Indonesia sepenuhnya salah. Saya belum mendapatkan tawaran apa-apa mengenai hal tersebut, ujar STY. Prosesnya tidak akan dimulai dari nol. Ada keuntungan besar jika timnas Indonesia kembali memilih Shin Tae-yong sebagai pelatih. Kita tak perlu menunggu terlalu lama untuk melihat Coach Shin mengeluarkan potensi mereka. Adaptasi akan lebih pendek karena STY sudah mengenal sebagian besar para pemain skuad Garuda. Bahkan boleh dibilang mereka adalah anak-anak kandungnya dalam sepak bola. Karena Coach Shin memang begitu mencintai para penggawa skuad Garuda. Kita bisa melihat momen-momen indah seperti tawa lebar Jay Izzas ketika mendampingi STY melakukan sesi wawancara. Keakraban itu terpencar dari wajah mereka berdua seolah-olah STY dan Izzas telah bekerja sama dalam waktu yang lama. Bahkan pemain kalem yang jarang berekspresi seperti Tom Haye juga bisa luluh jika berada di dekat Coach Shin. Lihatlah rangkulan penuh kehangatan yang dilakukan Shin Tae-yong pada Prof Haye. Jika ingin disebutkan satu persatu, ada begitu banyak momen indah di antara Coach Shin dan para pemain. Selain hubungan yang sudah terjalin erat, penggawa Garuda juga sudah mengenal taktik STY. Bayangkan betapa mengerikannya skema 3-back Coach Shin dengan komposisi skuad sekarang. Kita semua tahu saat itu hanya butuh 2 kepingan puzzle lagi untuk menyempurnakan taktik STY. Striker tajam dan gelandang bertahan kokoh yang mana 2 profil ini sudah kita miliki sekarang. Ada Ole Romeni sebagai bomber tajam dan Joey Pelupesi selaku gelandang jangkar.
Syarat ketat Shin Tae-yong jika comeback. Harapan untuk kembali membawa Shin Tae-yong juga harus dibarengi dengan hati yang besar. Kita mungkin harus rela jika akhirnya Coach Shin menolak untuk comeback. Karena kita semua tahu ada luka yang belum sembuh antara STY dan PSSI. Pihak federasi bahkan masih belum mengungkap alasan utama dari pemecatan Coach Shin. Jika Shin Tae-yong akhirnya kembali, kita semua wajib meminta PSSI untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Jangan lagi ada drama-drama di luar lapangan yang akan mengganggu kinerja pelatih. Di era Shin Tae-yong, terlalu banyak suara-suara berisik yang memecah ruang ganti. Mulai dari kritik terhadap line up yang dipilih, sampai Coach Shin dihujat karena terlalu main bertahan. STY bahkan dikecam habis-habisan karena selalu membawa Pratama Arahan sebagai kartu as. Padahal, skill lemparan ke dalam pemain Bangkok United ini sedang menjadi tren di Premier League. Klub-klub di Liga Inggris mulai mengandalkan lemparan jauh sebagai cara untuk mencetak gol. Salah satunya bisa dilihat dari proses gol Benjamin Sesko ke gawang Sunderland musim ini. Jika Shin Tae-yong akhirnya kembali, semua masalah-masalah yang dulu disulut para oknum harus dibereskan. Karena Coach Shin sudah menepis isu-isu yang dituduhkan banyak orang padanya. Pengamat sepak bola lokal seperti Anton Sanjoyo juga sudah mengungkap hal ini. Shin Tae-yong juga punya luka batin. Kalau dia kembali, ibarat orang pacaran udah nggak akan sama lagi seperti yang dulu. Asumsinya, jika benar kata-kata orang PSSI adalah masalah komunikasi, kalau STY kembali itu harus diselesaikan dulu. Ujar Anton Sanjoyo. Dapatkan celana olahraga multifungsi buat badminton, futsal, lari cuma 15.000 aja. Cek link di bawah ini. Alternatif lain jika STY menolak Garuda. Jika Shin Tae-yong gagal dibujuk comeback, PSSI masih bisa mengejar target lain. Rumor terbaru menyeret sosok Louis van Gaal sebagai calon pelatih skuad Garuda. Lantas banyak yang mengaitkan kabar ini dengan peluang Van Gaal melatih timnas Indonesia. Selain sosok Manor berusia 74 tahun ini, ada nama Jesus Casas yang dulu menjadi pelatih Irak. Dari semua calon pelatih yang dirumorkan, Casas adalah nama yang paling diinginkan netizen. Supporter Garuda menilai kinerja juru taktik asal Spanyol ini sudah terbukti di sepak bola Asia. Casas berhasil membawa Irak melaju hingga ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Skuad Singa Mesopotamia juga berhasil dibawanya juara Piala Teluk 2023. Irak juga tampil mengejutkan di bawah asuhan Casas pada gelaran Piala Asia 2023. Mereka berhasil finish sebagai juara grup mengungguli raja terakhir Asia yakni Jepang. Casas juga punya pengalaman menjadi asisten Luis Enrique di timnas Spanyol. Secara pengalaman dan kemampuan, Casas jelas unggul jauh dibanding Patrick Kluivert. Nama berikutnya yang juga dirumorkan akan melatih timnas Indonesia adalah Timur Kapadze. Media Uzbekistan bahkan sampai heboh saat mengetahui kabar ini. Mantan pelatih kepala timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, sekali lagi menjadi pusat perhatian proyek besar sepak bola internasional. Berdasarkan Gol Media, ia menjadi salah satu kandidat utama untuk memimpin timnas Indonesia. Tulis media Zamin Uz. Dapatkan sepatu bola Eagle Series yang punya material premium cuma 100 ribuan. Check out pakai link di bawah ini. Dengan masih terbukanya peluang Shin Tae-yong comeback, akankah PSSI memilih STY atau justru mencari sosok baru?